Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kenalkan, nama saya Sumarno, NIM 2311306042. Nah, di sini saya hormati juga pada Bapak DRS Darwis MSI. Nah, di sini saya akan mereview tentang faktor penyebab timbulnya dikotomi sistem pendidikan serta dampak negatifnya dan usaha-usaha menghilangkannya. 1. Pengertian dikotomi. Secara etimologi, istilah dikotomi berasal bahasa Inggris dichotomy yang artinya pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian. 1. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi diartikan sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan. Secara umum, istilah dikotomi ini digunakan untuk membedakan atau melihat dua hal yang berbeda. Adapun secara istilah atau terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu, yaitu ilmu umum dan ilmu agama, yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomi lainnya. Dikotomi adalah pemisahan secara teliti dan juga dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama lain, di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam yang satunya lagi dan sebaliknya. Nah, selanjutnya sejarah dikotomi ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah disinggung bahwa dikotomi pengetahuan merupakan proses sejarah yang membudaya dalam kehidupan umat Islam. Di sini dikotomi lahir dari konteks ruang, waktu, dan jalan kelindungan kehidupan umat Islam dalam kurung waktu tertentu. Ideologi, politik, sosial, dan budaya dalam hal ini menjadi faktor yang mengaruhi munculnya dikotomi ini. Secara normatif, sistem Islam sangat menghargai tentang pengaruh ilmu pengetahuan, sehingga ilmu dalam Islam dipandang secara utuh dan universal. Tidak ada istilah pemisahan dikotomi. Al-Quran juga menerapkan ilmu di tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak semua orang
yang mengetahui dan dengan orang yang tidak mengetahui. Hal ini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Aku akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujad 58 ayat 1. Selanjutnya, konsep pengilmuan Islam. Gagasan tentang pengilmuan Islam mencapai gaungnya ketika dicangkangkan oleh pemikir Islam Indonesia Kunituwijoyo. Pengilmuan Islam atau ilmuisasi Islam ini sebenarnya mengambil momentum sekaligus mengkritik gagasan Islamisasi ilmu yang mencoret pada abad ke-19 Masehi. Islamisasi pengetahuan pertama kali dicetuskan oleh Islamil Rezi Al-Farqi, seorang pemikir Islam dari Lembaga Pemikiran Islam International Institute of Islamic Thought di Amerika Serikat. Selanjutnya, karangan pengilmuan Islam. Kunitowijoyo memakai periode misto sebagai cara berpikir teologis atau mistik, pergerakan politik yang berlokasi di desa, bersifat lokal, latar belakang ekonomi, garis masyarakat, petani, dan kepimpinan karismatik. Periodisasi yang sesungguhnya digabung pada sejarah masyarakat Nusantara ini. Pada periode awal ditandai dengan bagian mitos akan kepimpinan karismatik. Kuntowijoyo menyebut sampai pada abad ke-20. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa dikotomi ilmu terutama antara ilmu umum dan agama telah menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan pendidikan Islam. Meskipun dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan
dan agama, namun dalam praktisnya terjadi pemisahan yang cukup jelas antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, dan budaya di masyarakat. Proses ini terjadi juga di Indonesia, di mana pendidikan Islam tradisional seperti pesantren berkembang secara terpisah dari pendidikan sekuler yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan modern melalui konsep pengilmuan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan ilmu pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.